Islam, globalisasi, pendidikan. Oke, siap. Apa itu globalisasi Islam dan globalisasi Barat? Globalisasi Islam ini memperbanyak umat atau memperluas umat dan melakukan penyebaran pesan Islam melalui teknologi informasi komunikasi dan melalui migrasi seperti saat berdagang dan saat penyebaran dakwah lainnya. Kemudian globalisasi Barat ini berfokus pada kekuatan seperti prinsip-prinsip neoliberalisme dan hak asasi manusia serta terdapat model pendidikan yang universal. Jadi globalisasi Barat ini berfokus pada kekuatan seperti prinsip, HAM, dan pendidikan universal. Selanjutnya, bagaimana sih interaksi Muslim dengan globalisasi ini? Yang pertama, memandang dari segi sekularisme. Dipahami sekularisme ini sebagai pemisahan antara agama dan negara. Jadi agama itu sebagai urusan privat dan negara itu sebagai urusan publik, jadi sendiri-sendiri begitu. Dan pemisahan tersebut sesuai dengan perkembangan sejarah dari negara tersebut. Samping itu, sekularisme ini sering banget dikritik oleh banyak muslim sehingga sebagai penyebaran dari barat yang tidak sesuai dengan konteks Islam. Sehingga untuk mempertahankan validitas dan kebutuhan sekularisme, jadi pembentukan sekularisme itu akan dilembagakan yang dikombinasikan dengan penggunaan nalar sipil serta promosi ruang keagamaan otonom. Itu merupakan cara terbaik untuk tetap menjamin cara hidup Islami. Jadi sekuler dan cara hidup Islami itu tetap selalu berjalan bersamaan. Kemudian yang kedua ada tradisionalisme. Nah, di sini kaum tradisionalis mengklaim bahwa hadis-hadis formal dari Nabi itu memikul tanggung jawab untuk mengedarkan banyak hadis yang berasal dari Nabi. Dan mereka itu berusaha untuk mengumpulkan, menyempurnakan, meneruskan, dan mempelajarinya. Tapi dalam pendekatan metodologis seperti isnad dan tawatur, mayoritas tradisionalis ini berusaha untuk membedakan antara hadis yang terpercaya dan hadis yang tidak terpercaya. Jadi kita harus memahami mana yang benar-benar hadis dari Nabi dan mana yang benar-benar hadis dari yang direwetkan secara cuma-cuma. Nah, dengan munculnya pendidikan formal yang didukung oleh negara-negara yang kuat, sehingga lembaga pendidikan Al-Quran terpinggirkan dan bertahan sebagai tatanan pendidikan non-formal. Kemudian, tradisionalisme kontemporer menganjurkan pemisahan antara pendidikan agama dan modern. Selanjutnya ada fundamentalisme. Fundamentalisme ini tetap menunjukkan keunggulan pada kitab suci sebagai pertahanan terhadap adanya kerusakan moral, politik, dan sosial yang seharusnya itu mendefinisikan sebagai dunia modern. Fundamentalisme Islam juga memiliki beberapa ragam, di antaranya fundamentalisme arus utama atau sebagai reformis dan fundamentalisme radikal. Sehingga dengan mempertahankan ilmu agama, pendidikan yang diharapkan ini dapat memadukan mata pelajaran modern dan agama. Nah, asal dari fundamentalisme muslim ini sebagian berasal dari reaksi terhadap kolonialisme Eropa dan fokus pada internal umat dan peradaban Islam. Jadi, fundamentalisme muslim ini memandang sebagai pendidikan agama itu mencapai untuk cara hidup umat muslim dan sekolah modern itu diperlukan untuk perkembangan intelektual, kognitif, dan teknologi, sehingga harus dipadukan antara muslim dan modern. Kemudian yang terakhir ada modernisme. Munculnya modernisme Islam ini sebagai respon terhadap ekspansi imperial Eropa tadi dan menekankan elemen peradaban Barat. Tetapi modernisasi ini sejak lama sudah dianggap membawa sekularisasi dari pendidikan Barat, pengaruh Barat. Jadi hampir seperti fundamentalisme tadi, para modernis ini berpendapat untuk menginovasi serta menginterpretasi baru dalam Islam, bahwa Islam adalah agama dan cara hidup. Dan selanjutnya, persepsi Muslim tentang globalisasi. Di sini globalisasi sudah berkembang jauh melampaui hubungan ekonomi, dan globalisasi ini mendorong berkembangnya sentimen anti global dalam gerakan-gerakan partikularistik seperti di seluruh dunia muslim. Beberapa pandangan tersebut yaitu Islam sebagai kekuatan globalisasi bisa dilihat dari sejak Perang Dunia Kedua.
sejumlah negara muslim telah menegaskan keanggotaan mereka dalam komunitas internasional dengan mendatangani perjanjian dan keanggotaan dalam konvensi. Hingga telah mempunyai beberapa organisasi internasional didirikan untuk penyebaran Islam. Kemudian pandangan yang kedua, Islam sebagai kekuatan globalisasi yang potensial. Nah, di sini kaum sekularis dan modernis berpendapat bahwa Islam sesuai dengan ciri-ciri masyarakat modern dan bahwa Islam belum mengglobal, tetapi memiliki potensi. Sehingga umat Islam dalam kategori memandang Islam sebagai prinsip dan praktik-praktik yang sejalan dengan pluralisme politik. Kemudian pandangan yang ketiga ada Islam sebagai dikecualikan dari kekuatan globalisasi. Kategori ini melihat globalisasi sebagai fenomena barat murni dan tidak memikirkan kekuatan globalisasi Islam. Sehingga memandang Islam itu sebagai dikecualikan dari proses global. Kemudian pandangan selanjutnya ada Islam sebagai terancam oleh globalisasi. Dari tersebut ada media massa barat mengekspos dunia Islam sehari-hari pada kompetisi konsumsi pluralistik dan pluralisasi dunia kehidupan. Sehingga terdapat media massa barat itu selalu ada di mana-mana dan tidak pernah istirahat, tidak pernah memberikan jeda mengenai pendidikan dan tantangan globalisasi. Sebagian umat Islam untuk melihat pendidikan Islam murni sebagai solusi. Sementara ada yang lain juga menyarankan pendidikan modern, namun bermoral juga. Nah, yang terakhir ada pandangan Barat terhadap globalisasi. Barat dan globalisasi atau Barat terhadap globalisasi. Barat memandang dunia dapat dilihat dari suatu sistem yang dimana di dalam tersebut saling ketergantungan antara unit-unit yang terletak di wilayah geografis yang berbeda di seluruh dunia, jadi saling ketergantungan. Sehingga proses globalisasi ini saling terkaitan dan terbukti bahwa banyak fitur pendidikan Islam bukan hanya karena globalisasi tetapi juga karena sejumlah pengaruh lainnya. Kemudian dilihat dari perspektif sistem dunia, pendidikan Barat ini dipandang lebih rendah dari persyaratan untuk berkontribusi pada modal manusia yang kompetitif. Sehingga model dunia ini mewujudkan pandangan dunia Barat seperti mencakup fitur yang tadi, seperti pertama mencakup seperti HAM dan hak anak, kemudian pandangan komunitarian modern, neoliberal. Kemudian dari perspektif Muslim, globalisasi ini melahirkan berbagai interpretasi menanggapi adanya global Islamisme dan konsekuensinya, dan memanfaatkan pendekatan berbasis hak pasca Islamisme. Itu salah satu contoh dari upaya tersebut. Jadi upaya sadar untuk mengkonseptualisasikan dan menyusun strategi pemikiran dan modalitas untuk melampaui Islamisme global ini. Sehingga umat muslim ini harus berulang kali mempertahankan nilai dan sistem kepercayaan mereka, karena mereka itu memiliki gelombang yang berbeda terhadap tantangan dengan revitalisasi, kebangkitan, adaptasi, atau pengaturan pendidikan Islam mereka. Nah, dilihat dari reaksi umat Islam pun terhadap globalisasi ini, pendidikan ala Barat ini, mereka reaksinya tuh sangat berbeda terhadap penyebaran gagasan pendidikan Barat atau neoliberal tersebut. Selanjutnya akhir, yaitu kesimpulan. Oke, jadi kesimpulannya, dari adanya penyebaran pendidikan Barat ini menghasilkan keluaran atau tanggapan baru di berbagai dunia. Juga ada upaya-upaya yang sudah dilakukan. Yang pertama dengan pendidikan Islam yang sudah didirikan itu akan dimasukkan mata pelajaran sekuler atau netral sesuai pada kurikulum. Yang kedua, pendidikan negeri yang akan didirikan di negara-negara muslim akan dimasukkan juga pendidikan Islam sesuai pada kurikulum, sehingga perubahan ini menguntungkan pada non muslim dan juga muslim. Jadi saling menguntungkan. Barat ini menguntungkan muslim dan non muslim. Terima kasih.